Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, bab 1 bagian keempat. Selamat mendengarkan. Cara untuk hidup tanpa dikendalikan masa lalu. Bagaimana bisa aku bersikap nihilis? Pikirkan saja. Sederhananya kau mengingkari emosi manusia. Kau berkata emosi tak lebih dari sekadar alat, bahwa emosi hanyalah cara untuk meraih tujuan. Tapi dengarkan, kalau kau menyangkal emosi, kau sedang mengagulkan pandangan yang berupaya menyangkal kemanusiaan kita juga. Karena emosi kita dan fakta bahwa kita diombang-ambingkan segala macam perasaan, itulah yang menjadikan kita manusia. Jika kita menyangkal emosi, manusia akan menjadi tak lebih dari tiruan buruk mesin. Kalau itu bukan nihilis, lalu apa? Aku tidak menyangkal bahwa emosi ada. Semua orang memilikinya, itu sudah pasti. Tapi kalau kau hendak memberitahuku bahwa orang adalah makhluk yang tidak bisa menahan emosi, aku akan membantahnya. Teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran, filosofi yang sama sekali bertolak belakang dengan nihilisme. Kita tidak dikendalikan oleh emosi. Dalam artian ini, meskipun menunjukkan bahwa manusia tidak dikendalikan oleh emosi, teori itu juga menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh masa lalu. Jadi manusia tidak dikendalikan oleh emosi dan masa lalunya? Oke, misalkan ada seseorang yang orang tuanya bercerai di masa lalu. Bukankah ini hal yang objektif, sama seperti air sumur yang selalu bersuhu 18 derajat? Tapi kemudian, apakah perceraian itu terasa dingin atau hangat? Jadi, persoalannya adalah sekarang, hal yang subjektif. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi dulu, makna yang diberikan pada peristiwa itulah yang menentukan seperti apa masa kini seseorang. Persoalannya bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana menyikapinya. Tepat sekali. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu. Kita tidak dapat memutar balik jarum waktu. Kalau memilih tinggal dalam aetiologi, kau akan terikat oleh masa lalu dan takkan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Itu benar. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan itulah sebabnya hidup ini begitu sulit. Hidup ini bukan hanya sulit. Kalau masa lalu menentukan segalanya dan tidak bisa diubah, kita yang hidup hari ini tidak akan bisa lagi mengambil langkah-langkah maju yang efektif dalam hidup. Apa yang akan terjadi sebagai hasilnya? Kita akan berakhir dengan jenis nihilisme dan pesimisme yang hilang harapan pada dunia ini dan menyerah dengan hidup. Pandangan aetiologis Freud yang dicirikan dengan keberadaan berbeda, trauma merupakan determinisme dalam bentuk yang dan jalan menuju nihilisme. Apakah kau akan menerima nilai-nilai seperti itu? Aku tidak mau menerimanya, tapi masa lalu sangatlah kuat. Pikirkan berbagai kemungkinannya. Kalau seseorang berasumsi manusia adalah makhluk yang bisa berubah, rangkaian nilai yang didasarkan pada aetiologi menjadi tidak bisa dipertahankan. Dan tentu saja dia harus mengambil posisi teleologi. Jadi maksudmu seseorang harus selalu mengadopsi dasar pemikiran bahwa manusia dapat berubah? Tentu saja. Dan tolong dipahami, pandangan aetiologis Freud itulah yang mengingkari kehendak bebas kita dan memperlakukan manusia tak lebih dari mesin. Pemuda itu berhenti sejenak dan menatap sekeliling ruang belajar sang filsuf. Berbagai rak buku yang menjulang tinggi hingga ke atap memenuhi dinding, dan di satu meja kayu kecil terletak pena dan sesuatu yang terlihat seperti naskah yang baru sebagian ditulis. Manusia tidak digerakkan oleh pencetus di masa lalunya, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Itulah klaim sang filsuf. Teleologi yang dianutnya adalah gagasan yang menjungkir balikan hubungan sebab-akibat dalam psikologi konvensional sampai ke akar-akarnya, dan sang pemuda mendapati hal ini sulit diterima. Jadi, dari sudut pandang mana dia seharusnya mulai menyanggahnya? Pemuda itu menghela napas dalam. Socrates dan Adler. Baiklah, aku ingin bercerita tentang temanku yang lain, seorang pria bernama Y. Dia adalah orang yang selalu ceria dan supel. Dia seperti bunga matahari, semua orang menyukainya, dan orang tersenyum setiap kali dia ada. Sebaliknya, aku tipe yang tidak pernah mudah bersosialisasi, dan dalam berbagai hal agak menyimpang dari norma pada umumnya. Nah, kau mengklaim bahwa manusia bisa berubah lewat teleologi Adler. Ya, kau dan aku dan semua orang bisa berubah. Lalu apakah menurutmu aku bisa menjadi orang seperti Y? Jauh di lubuk hatiku,
Aku sungguh-sungguh berharap bisa menjadi seperti dirinya. Di titik ini, aku harus berkata bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Aha, sekarang kau memperlihatkan warna aslimu. Jadi, apakah kau akan mencabut teorimu? Tidak, aku tidak akan mencabutnya. Sayangnya, engkau hampir tidak memiliki pemahaman tentang teori psikologi Adler. Langkah pertama untuk berubah adalah mengetahui. Jadi kalau bisa memahami satu hal saja tentang teori psikologi Adler, aku bisa menjadi seperti ia. Kenapa kau terburu-buru mencari jawabannya? Kau seharusnya sampai pada jawaban itu dengan usahamu sendiri dan tidak mengandalkan apa yang kau dapatkan dari orang lain. Jawaban orang lain itu tak lebih dari upaya pencegahan sementara tidak ada nilainya. Contohlah Sokrates yang tidak meninggalkan satupun buku yang benar-benar ditulis olehnya sendiri. Dia menghabiskan hari berdebat di depan umum dengan warga Athena, khususnya anak-anak muda, dan muridnya lah Plato, yang menerjemahkan filosofinya ke dalam tulisan untuk generasi mendatang. Adler juga tidak terlalu berminat pada kegiatan sastra, lebih memilih mengadakan dialog personal di kedai-kedai kopi di Wina dan mengadakan kelompok diskusi kecil. Dia jelas bukan jenis intelektual yang hanya duduk di belakang meja. Jadi Sokrates dan Adler sama-sama menyampaikan gagasan lewat dialog. Itu benar. Semua keraguanmu akan disingkirkan melalui dialog ini. Dan kau akan mulai berubah. Bukan oleh kata-kataku, tapi oleh tindakanmu sendiri. Aku tidak ingin menghilangkan proses yang penting untuk sampai pada jawabannya melalui dialog. Jadi apakah kita akan mencoba menghidupkan kembali sejenis dialog yang dilakukan oleh Sokrates dan Adler di ruang belajar kecil ini? Apakah ini tidak cukup? Itulah yang ingin ku ketahui. Jadi ayo diskusikan sejauh mungkin, sampai engkau mencabut teorimu atau aku membungkuk kalah di hadapanmu. Apakah kau puas dengan apa adanya dirimu? Oke, ayo kembali pada pertanyaanmu. Jadi kau ingin menjadi orang yang lebih optimistis, seperti Y. Tapi kau baru saja menolaknya, dan mengatakan itu sama sekali tidak mungkin. Yah, kurasa memang begitulah keadaannya. Aku hanya mengatakannya untuk membuatmu mengalami kesulitan. Aku cukup mengenal diriku sendiri. Aku takkan pernah bisa menjadi orang seperti itu. Kenapa tidak? Sudah jelas, karena kami memiliki kepribadian yang berbeda. Atau kurasa kau bisa bilang watak yang berbeda. Kau misalnya, hidup dengan dikelilingi semua buku ini. Kau membaca buku baru dan memperoleh pengetahuan baru. Pada dasarnya, engkau terus-menerus mengumpulkan pengetahuan. Semakin banyak yang kau baca, semakin meningkat pula pengetahuanmu. Kau menemukan konsep-konsep baru tentang nilai, dan bagimu tampaknya hal itu mengubahmu. Begini, aku benci mengatakannya, tapi tak peduli sebanyak apapun pengetahuan yang kau peroleh, watak atau pribadimu pada dasarnya tidak akan berubah. Kalau fondasimu bengkok, semua yang sudah kau pelajari akan sia-sia. Ya, seluruh pengetahuan yang kau peroleh akan runtuh di sekelilingmu, lalu tahu-tahu kau sudah kembali lagi ke titik awal. Ini juga berlaku untuk gagasan-gagasan Adler. Tak peduli sebanyak apa fakta yang mungkin bisa kukumpulkan tentang dirinya, fakta-fakta itu tidak akan berpengaruh sedikit pun pada pribadiku. Pengetahuan hanya akan menumpuk sebagai pengetahuan, dan cepat atau lambat akan tersingkirkan. Kalau begitu, aku ingin bertanya tentang hal ini. Menurutmu, kenapa kau ingin menjadi seperti Y? Kurasa kau hanya ingin menjadi orang yang berbeda, entah itu Y ataupun orang lain. Tapi, apa tujuannya? Kau bicara tentang tujuan lagi. Seperti yang tadi kukatakan, aku hanya mengaguminya dan kurasa aku akan lebih bahagia kalau bisa jadi seperti dia. Kau merasa akan lebih bahagia kalau menjadi seperti dia, yang artinya sekarang kau tidak bahagia, benar? Apa? Saat ini, kau tidak bisa merasa benar-benar bahagia. Ini karena kau belum belajar mencintai dirimu sendiri. Dan untuk mencoba mencintai diri sendiri, kau berharap bisa terlahir sebagai pribadi yang berbeda. Kau berharap bisa menjadi seperti impianmu dan membuang dirimu saat ini. Benar? Ya, kurasa itu benar. Jujur saja, aku benci diriku sendiri. Aku yang sedang bermain-main dengan percakapan tentang filsafat kuno ini,
dan yang benar-benar tak berdaya untuk tidak melakukannya, aku benar-benar benci diriku sendiri. Tidak apa-apa. Seandainya kau menanyai orang-orang tentang siapa yang menyukai dirinya sendiri, kau akan sangat sulit menemukan seseorang yang dengan bangga membusungkan dada dan berkata, "Ya, aku suka diriku sendiri." Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau menyukai dirimu sendiri? Sekurang-kurangnya, aku tidak merasa ingin menjadi orang lain dan aku menerima diriku apa adanya. Menerima dirimu apa adanya? Begini, tak peduli seberapa besar harapanmu untuk menjadi Y, kau tidak bisa dilahirkan kembali sebagai dirinya. Kau bukan Y. Tidak masalah bagimu untuk menjadi dirimu sendiri. Akan tetapi, aku tidak berkata bahwa menjadi persis seperti dirimu sekarang itu sudah cukup. Kalau kau tidak bisa benar-benar merasa bahagia, jelas ada yang tidak beres dengan keadaanmu saat ini. Kau harus terus melangkah dan tidak berhenti. Itu cara yang keras untuk menggambarkannya, tapi aku mengerti maksudmu. Jelas ada yang tidak beres dengan diriku saat ini. Aku harus melangkah maju. Mengutip lagi kata-kata Adler, yang penting bukanlah dengan apa seseorang dilahirkan, namun bagaimana dia memanfaatkannya. Kau ingin menjadi Y atau orang lain karena kau berfokus penuh pada pemikiran dengan apa kau dilahirkan. Sebaliknya, kau justru harus berfokus pada bagaimana kau bisa memanfaatkannya. Nantikan bagian kelima di channel Dengar Buku Official. Terima kasih.